Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Irfan Auda, SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya didampingi oleh rekan saya, Bu Isma Wati SPD, guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Cisayong. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu Isma. Baik, Bu Isma. Pada hari ini terima kasih atas waktunya, kesempatan. Karena hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, Ibu, nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan. Pertama, tujuan dari dilakukannya supervisi ini, Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan pada hari ini juga kita akan melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, supaya Ibu ini dalam pembelajarannya percaya diri karena ada persiapan, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Begitu ya, Bu ya? Baik, Pak. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat nanti pembelajaran ini? Baik, Bapak. Tujuan yang ingin saya capai pada proses pembelajaran nanti yaitu ada 4. 1. Peserta didik dapat mengenal masalah di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat merancang karya seni rupa. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya seni rupa secara kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan proses kreatif berkarya seni rupa secara kritis. Oh iya, Bu. Baik, jadi ada 4 tujuan yang akan dicapai oleh Ibu ya. Dari mulai tadi yang pertama adalah mengenal masalah di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, murid bisa merancang karya seni ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga, dapat membuat karya seni. Dan yang ketiga ya, yang keempat itu adalah dapat mempresentasikan hasil karyanya di kelas. Itu ya, Bu. Kemudian juga yang kedua, Ibu, setelah tadi ada tujuan Ibu, tujuan dari pembelajarannya ada 4. Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu prioritaskan ataupun yang akan Ibu lakukan saat observasi? Baik, Pak. Saya berfokus pada pengetahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran serta sikap dan keterampilannya. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai pada saat nanti pembelajaran itu yang pertama dari segi pengetahuan, pemahaman siswa terhadap pembelajarannya. Kemudian juga ada sikap siswa, bagaimana siswanya di dalam kelas, mungkin dengan diskusi. Dan yang ketiganya ada keterampilan, bagaimana nanti siswa membuat karya seni yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Oh iya, Ibu, saya ingin mendengar bagaimana nanti Ibu merancang pembelajaran yang Ibu akan terapkan pada saat nanti dalam pembelajarannya. Baik misalkan dari segi strateginya bagaimana, model yang digunakannya seperti apa, dan materi juga apa yang akan dilakukan. Itu, Bu, bagaimana? Saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Pak, Project Based Learning, dengan menggunakan strategi pengelompokan secara heterogen dan juga menggunakan metode tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok, di mana siswa nanti menghasilkan karya yang akan dipresentasikan di depan kelas. Oh, jadi Ibu itu sudah merancang pembelajarannya, Bu ya, dalam bikin skenario pembelajaran, bikin LPP ya, atau bentuk modul ya, di mana Ibu menggunakan modelnya PJBL, Project Based Learning. Kemudian juga strategi yang Ibu terapkan adalah pengelompokan
secara heterogen ya Bu ya, secara heterogen dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan penugasan terhadap siswa. Oke, baik Ibu. Kemudian seterusnya apa sih, bagaimana yang media apa yang Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran Bu? Dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan Infocus, tentu saja Infocus ya Pak, kemudian PowerPoint, menyediakan LKPD dan alat tulis serta alat warna. Jadi medianya banyak Bu ya. Jadi siswa dalam nanti proyeknya apa, hasil karyanya itu membuat poster, jadi harus punya media yang komplit ya untuk mewarnai dan menulis. Betul. Nah, kira-kira Ibu sudah merancang pembelajarannya, kapan Ibu mau melakukan pembelajaran di kelasnya Bu? Insya Allah saya akan melaksanakannya hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 di kelas 12 IPA 1. Oh, jadi besok Bu ya? Ya, Besok hari Jumat 27 Juli jam berapa Bu? Kalau di jadwal ini jam ke-3 sampai ke-4 Pak. Jam ke-3 dan ke-4 di kelas 12 IPA 1. Baik Ibu, nanti pada saat Ibu akan melakukan pembelajaran, izin Ibu nanti saya ikut Ibu pada jam tersebut pada hari Jumat Bu ya, saya ikut untuk mengobservasi atau melakukan supervisi di kelas. Saya nanti Ibu di kelas dan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah melakukan observasi di kelas ataupun melihat pembelajaran yang Ibu lakukan, nanti setelah selesai itu akan dilakukan pembicaraan kembali, yaitu pasca observasi Ibu. Yang mungkin nanti untuk pasca observasi ini saya akan didampingi oleh pengajar praktik. Selanjutnya Ibu, apa sih yang Ibu dapatkan dalam pembicaraan pra-observasi ini? Saya mendapat banyak manfaat tentunya Pak dalam mempersiapkan proses pembelajaran di kelas. Saya dapat merancang pembelajaran sehingga saya bisa lebih siap untuk memberikan pembelajaran di kelas. Jadi memperoleh manfaat ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ketika besok Ibu perform di kelas atau pembelajaran, mudah-mudahan Ibu diberikan kelancaran dalam proses pembelajarannya ya, sesuai harapan yang Ibu inginkan. Bapak, terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Sepertinya hari ini Ibu lihat muka-mukanya, muka-muka semangat ya? Ya. Sehat ya semua? Sehat. Silahkan KM untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Selamat siang 12 IPA 1. Siang. Di awal pertemuan kita kali ini, kalian semangatnya bertambah dan dapat mengejar cita-cita kalian. Hadirannya siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Surya. Surya izin. Tiga orang. Nah, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh dan besok lekas sembuh kembali lagi ke sekolah menjalankan aktivitas seperti biasanya. Bagaimana perasaan kalian masuk ke kelas 12 semester 1 ini? Gimana? Alhamdulillah. Senang ya? Udah naik tingkat? Senang? Kemudian pada semester 2 kelas 11 kalian belajar apa dengan Pak Asep? Musik, drama, yang lain, teater, apa lagi? Dan kalau prakteknya coba apa yang sudah kalian lakukan semester lalu? Drama.
melukis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengenal masalah di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat merancang karya seni rupa. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya seni rupa secara kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan proses kreatif karya seni rupa secara ilmiah. Nah, jadi dalam sebuah poster itu sudah pasti ada tulisan dan gambar untuk mengajak pembacanya supaya melakukan sesuatu, ya, dari yang tadinya negatif menjadi positif. Yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa poster itu apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster? Yang pertama, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Baik, terima kasih karena kalian telah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita liburan dulu agar tidak mengantuk di kelas ya. Kiri, kiri, kanan, 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 kiri, kiri, duduk, duduk, semangat, semangat, semangat. Ya, nanti kalau sudah benar liriknya langsung mengambil LKPD atau lembar kerja dan warnanya ya. Siap. Siap, kelompok 5. Yuk. Bener gak ya? Coba. Oke, silakan untuk mengambil alat-alat dan lembar kerja. Diskusikan beberapa pertanyaan di bawah ini, kemudian presentasikan dengan teman satu kelompok di depan kelas. Dan Ibu harap setiap siswa yang ada di kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi kali ini, dalam pengerjaan proyek kali ini ya. Ibu beri waktu 15 menit dalam pengerjaannya. Silakan dikerjakan pada lembar kerja yang sudah Ibu beri ya. Jadi di situ saja mengerjakannya. Menggunakan kalimat yang singkat, yang efektif, dan dengan tadi dengan warna yang mencolok. Bagus kasih. Tujuan untuk mengajak, untuk memberitahu cara mencuci tangan yang hanya baik kita tulis. Aku mana ya? Berdua aja ada.
Bisa. Waktunya sudah habis. Silakan untuk merapikan alat warnanya dan mempersiapkan presentasi dari apa yang telah didiskusikan dan apa yang telah dikerjakan. Silakan untuk kelompok penampilan pertama untuk mempresentasikan hasil dari Semuanya kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kita kerjakan. Jadi pertama di sini kita menemukan soal, yaitu 4 soal. Yang terdiri yang pertama ada apa itu ciri-ciri umum dari poster tersebut. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami menambah poster yang digambar oleh Dina dan Ramdhani. Kemudian kami juga mengerjakan soal yang dikerjakan oleh saya, Kanda, Fitri, dan Riyad. Untuk pertanyaan yang pertama, apa ciri-ciri umum dari poster tersebut? Ciri-ciri umum dari poster tersebut yaitu berisi gambar-gambar artis atau orang terkenal. Di sini berisi gambar girls group. Kemudian berisi nama girls group tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makna dari poster tersebut yaitu kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan, terutama pepohonan, karena pepohonan memproduksi oksigen yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih kelompok terakhir, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang mempresentasikan hasil daripada diskusi dan proyeknya, pengerjaan tugasnya. Kemudian silakan LPPD-nya atau lomba itu pekerjaannya dikumpulkan kepada Ibu oleh ketua kelompok. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga senang. Kemudian materi apa sih yang barusan Ibu ajarkan kepada kalian? Tentang poster ya. Katanya poster itu tadi ada berapa? Ya, di antaranya apa saja? Niaga, kemudian propaganda. Kemudian alhamdulillah materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga ada manfaatnya dan Ibu berdoa supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tua. Mohon maaf apabila Ibu banyak tutur kata yang salah dan perbuatan yang salah. Assalamualaikum
wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irfan Auda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya ditemani oleh Bu Ismawati, guru seni budaya SMA Negeri 1 Cisayong, dan juga dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Dada Nur Hamidah SPD. Pada kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi kepada rekan saya yang sebelumnya melaksanakan observasi kelas ataupun supervisi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu RP, kemudian juga Bu Isma. Mudah-mudahan baik ya Bu, sehat. Baik Ibu, setelahnya kemarin dan pertemuan sebelumnya sudah melaksanakan observasi kelas Ibu. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan mengenai observasi kelas tersebut, yang tentunya ini sebagai bahan evaluasi sehingga pembelajaran nanti ada perbaikan untuk kepentingan ataupun untuk lebih berfokus kepada peserta didik. Baik Ibu, pertanyaan pertama mungkin tentang apa sih yang menjadi, bisa diungkapkan kembali oleh Ibu kembali mengenai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Ibu laksanakan ini. Bapak, terima kasih. Yang menjadi tujuan pembelajaran mata pelajaran seni budaya pada saat observasi yaitu peserta didik mampu memahami konsep seni rupa yang berdampak positif terhadap lingkungan. Kemudian peserta didik dengan kemampuan teknis dan pemikirannya dapat membuat karya yang berdampak bagi pribadi atau lingkungan sosialnya. Kemudian menunjukkan kerjasama kelompok dalam melakukan kegiatan, mendokumentasikan permasalahan tersebut, dan mempresentasikannya secara kelompok di depan kelas. Baik Ibu. Kemudian juga untuk area pengembangannya kemarin itu Ibu berfokus kepada apa sih kemarin? Area pengembangannya saya fokuskan yaitu pada itu ya namanya pengetahuan. ya pengetahuan, keterampilan, dan Mempresentasikan, kemudian mempresentasikan hasil karya seni istimewa yang berupa poster ini ya gimana? Baik Ibu, apa yang Ibu rasakan nih setelah diobservasi, setelah selesai observasi, apa yang Ibu rasakan? yang saya rasakan setelah observasi tentunya sebelumnya saya mendapatkan bimbingan dulu dari Bapak bagaimana teknis pembelajaran yang seharusnya diterapkan di dalam kelas. Kemudian saya menerapkannya di dalam kelas dan alhamdulillah sudah terlaksana. Pelajarannya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas sudah melalui langkah-langkah dengan membuat rencana pembelajaran ya, juga melakukan sesuai dengan model pembelajaran Ibu ditetapkan rencana tersebut. Baik Ibu, ada nggak hal apa yang menjadi kekurangan dalam Ibu melaksanakan pembelajaran kelas? Tentunya masih banyak Pak kekurangan yang saya alami di kelas dalam pembelajaran kelas, terutama dalam segi mengajak semua peserta didik untuk ikut serta atau ikut ambil dalam diskusi kelompok dan pengerjaan tugas secara kelompok. Baik Ibu, selanjutnya apa yang menjadi kendala atau hambatan saat pelaksanaan pembelajaran Ibu di kelas?
Yang menjadi kendala dalam pembelajaran di kelas kemarin yaitu fokus anak. Jadi anak itu rata-rata kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian bekerja secara kelompok. Anak itu banyak yang tidak mau bekerja dengan kelompok atau menjadi beban bekerja dengan kelompok itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat anak dalam mengerjakan mata pelajaran seni budaya karena ada yang bisa, ada yang tidak. Baik Ibu, untuk supaya Ibu memfokuskan kemudian yang Ibu sebutkan tadi kendala-kendala seperti tersebut, apa yang menjadi solusi Ibu ketika dihadapkan dengan hal tersebut? Pertama, saya mengusahakan untuk melakukan ice breaking di dalam berbagai kesempatan di pembelajaran. Kemudian saya melakukan pemantauan terhadap peserta didik kepada setiap kelompoknya secara berkala. Saya bertanya sampai mana dan tugas dari setiap individu dalam kelompok itu apa saja. Tadi disebutkan tadi yang pertama ada akan melakukan ice breaking. Kira-kira yang soal ice breaking seperti apa yang Ibu akan rencanakan pada pembelajaran? Kemarin saya mencoba ice breaking untuk fokus anak yaitu melanjutkan bernyanyi dari YouTube yang telah saya siapkan. Melanjutkan bernyanyi, kemudian melakukan berbagai tepuk tangan, games, dan Nah, baik Ibu, selanjutnya apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan? tentu saja belum Pak, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Apa hal positif Ibu yang melakukan dalam pembelajaran? Apa seperti apa yang sudah dilakukan kemarin? Saya mencoba sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah ada, Pak. Step by stepnya saya ikuti bagaimana langkah pembelajaran yang baik dan benar di dalam kelas yang harus saya ikuti, saya pelajari dan saya lakukan sedikit demi sedikit. Berarti ada perubahan yang akan Ibu lakukan ya? Ada Pak, banyak. Berarti perubahan pertemuan berikutnya Ibu apa yang akan diubah? Tentunya yang saya akan ubah, saya akan banyak mempelajari tentang bagaimana metode atau cara mengajar terutama seni budaya yang baik dan benar dalam kelas. Kira-kira Ibu kalau dikasih nilai ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas ada di skala berapa? Tentunya kemarin saat setelah melakukan observasi dengan Bapak dan berbagai tips yang diberikan oleh Bapak dan setelah saya laksanakan, alhamdulillah menurut saya ya lakukan. Oke, bagus ya Bu ya, lancar. Oke, baik Ibu. Rencana apa untuk selanjutnya supaya Ibu melakukan pembelajaran lebih baik lagi? Tentunya saya akan bertanya kepada seperti Bapak bagaimana tips metode atau cara pembelajaran yang baik dan benar, kemudian banyak menonton YouTube atau media-media cara pembelajaran yang baik dan benar dan melakukan berbagai pelatihan yang tentunya akan menunjang sistem pembelajaran saya ke depan. Baik Ibu. Ada nggak kira-kira siapa saja yang akan nanti Ibu libatkan pada proses supaya Ibu dalam melakukan pembelajaran tersebut ada progres ke arah yang lebih baik? Tentunya saya akan melibatkan rekan-rekan guru seperti Bapak yang sudah kompeten dalam bidangnya. Saya akan banyak belajar, bertanya, berkolaborasi dengan pelajaran yang lain, mencoba hal yang lain. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terus selanjutnya mudah-mudahan Ibu sesuai rencana Ibu yang disebutkan bisa lebih baik lagi.
lagi sejauh mana ibu sudah melakukan perubahan ataupun kesalahan. Untuk selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada ibu PP pengajar praktik saya akan 10 untuk memberikan tanggapan ataupun umpan baliknya terhadap proses pasca observasi yang saya lakukan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nah, namun sebelum saya mengungkapkan hasil observasinya nih, barangkali ada hal yang ingin Bapak ungkapkan dulu terhadap hasil percakapan tadi, bentuk refleksi Bapak terhadap percakapan yang sudah Bapak lakukan dengan rekan Bapak. Hasil refleksinya sebetulnya ini sudah mulai terbiasa untuk melakukan coaching tanpa diberikan, tanpa melihat skenario atau apa, sudah terbiasa. Cuman karena memang situasi dan adanya ibu juga dan proses penilaian terhadap pasca observasi yang saya lakukan itu menjadi tantangan tersendiri, sehingga adanya sikap ataupun yang grogi ataupun canggung seperti itu ibu. Nah, berarti tadi kan Bapak udah terbiasa. Jadi kan nggak ada hal yang baik. Namun Bapak dari hasil percakapan tadi yang sudah baik, Yang sudah baiknya mungkin saya tadi melakukan pasca observasi memenuhi langkah-langkah alur tirta tersebut itu. Jadi dari mulai identifikasi, gitu ya, di permasalahan, kemudian identifikasi solusi dan rencana dan tanggung jawab kita. Kira-kira ada gak yang seandainya bisa diulang gitu kan ya? Ada gak hal yang ingin Bapak perbaiki atau tingkatkan dalam kegiatan percakapan tersebut? Yang ingin diperbaiki mungkin terjadi dari segi analisa terhadap identifikasi masalah supaya lebih rinci dan sehingga ada solusi dari si kunci untuk mengungkapkan ataupun solusinya keluar. Oke, terima kasih Bapak ya. Izin saya mengungkapkan hasil observasi saya atau umpan balik terhadap percakapan yang telah Bapak lakukan, percakapan pasca observasi ya. Karena kan sebelumnya Bapak sudah membimbing Ibu untuk membuat RPP berdiferensiasi, kemudian melakukan percakapan pra, dan kemarin observasi ya Pak ya. Dan sekarang percakapan pasca observasi. Betul, saya setuju dengan apa yang hasil refleksi Bapak gitu kan. Tadi Bapak mengungkapkan bahwa hal yang sudah baik dari percakapan saya kali ini, yaitu saya sudah sesuai dengan alurnya gitu, alur percakapan, alur cerita. Betul sekali, saya setuju Bu, Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan dari percakapan ini seperti apa gitu kan. Karena tujuan dari percakapan itu emang harus diungkapkan gitu ya, biar tidak begitu ngalen gitu, biar terfokus terhadap yang akan dibicarakan. Tadi tujuannya udah jelas disebutkan dengan baik dan detail oleh Bapak gitu kan, dari percakapan ini seperti apa gitu. Sehingga muncul bentuk kemitraan antara Bapak dengan Ibu gitu kan di sana, karena ada saling kepercayaan dari tujuan itu jelas gitu kan. Nah, setelah Bapak mengungkapkan tujuan yang menurut saya udah luar biasa ya, udah jelas, udah detail banget gitu. Tidak perlu ditanyakan lagi kita tuh mau ngapain, ngobrol teh gitu, seperti itu. Terus bentuk identifikasi masalahnya pun menurut saya walaupun kata Bapak kurang berbeda, tapi kalau menurut saya udah maksimal, udah bagus gitu kan. Tadi Bapak ketika menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu, oleh rekan Bapak ini, oleh coach ya, Bapak benar-benar detail gitu, mulai dari hal yang sederhana dulu, tidak langsung menanyakan apa yang Ibu alami, dengan cara memperdalam dengan memberikan bentuk refleksinya Ibu gitu terhadap. Jadi Bapak mengirim dulu si coach ini ya untuk merefleksikan pembelajaran. Jadi Bapak dalam ketika mengidentifikasi di sana Bapak tidak mendiktator gitu kan, ini kurang gini sudah seperti itu, tapi Bapak dalam alur identifikasinya benar-benar menggunakan teknik coaching gitu kan, merangsang atau meningkatkan refleksi dari si
coach ini gitu kan, sehingga coach ini merefleksikan diri terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan gitu kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ungkapkan gitu kan, yang jelas, terus juga tidak mendiskrimin dan juga berbobot gitu, sehingga membuat rekan Bapak ini, coach ini lebih berpikir dan mengembangkan diri seperti itu. Menurut saya untuk identifikasi bagus banget gitu Pak ya. Untuk tadi kata Bapak mau dikembangkan, tapi udah bagus. Terus juga dari ketika identifikasi bukan cuma keadaan kelasnya ya, tapi juga memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang dilakukan, itu memberikan kesempatan penilaian diri lah gitu kan kepada si coach ini gitu kan. Itu sangat luar biasa gitu Pak. Jadi kita memberikan kesempatan kepada rekan kita untuk menilai dirinya sendiri gitu kan, itu bentuk refleksi juga dan ya. Terus juga tadi Bapak menanyakan tantangannya seperti apa nih, terus solusinya seperti apa, hingga muncullah alur yang ketiga, yaitu rencana R ya Pak ya, TIR, rencana. Terus juga tadi Bapak bukan menggiri tapi ya memberikan pertanyaan berbobot yang bisa mengacu si coach ini, rekan Bapak ini berpikir rencana untuk memperbaiki tantangan yang sudah terjadi, gitu, permasalahan yang sudah terjadi ini ketika pembelajaran gitu kan. Tadi hingga mampu memancing coach Bapak ini ya, sebagai coach gitu Bapak mampu menjabarkan rencana aksi-aksi yang akan dilakukan gitu. Aksinya seperti apa sudah disebutkan oleh Ibu ya Bu ya. Saya akan ini gitu kan. Terus siapa aja, bagaimana apa ya, dari sisi pembelajarannya seperti apa gitu, udah jelas banget gitu, hingga sampai ke alur terakhir, yaitu Pak-nya ya Pak ya, serta Pak-nya bentuk tanggung jawabnya. Tadi Bapak udah menanyakan bentuk komitmennya supaya si rencana yang sudah disusun oleh coach ini realisasi. Dia menanyakan kapan ini dimulai, terus juga dengan menanyakan siapa nih yang akan terlibat, terusan supaya bagaimana supaya rencana ini dapat terlaksana. Jadi menurut saya udah bagus rencana percakapan pasca observasinya udah sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu percakapan coaching dengan alur cerita seperti itu. Bisa saya tutup mungkin sesuai dengan demikian, sempurna mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya tanggapan dari Ibu. Juga terima kasih kepada Bu Risma telah mendampingi ataupun membersamai dalam kegiatan pasca observasi ini. Demikian kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.